Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 400113196501666, Program Studi Manajemen Administrasi Logistik, kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bank syariah dan beberapa contoh produk perbankan yang ada di salah satu bank syariah di Indonesia. So, check it out. Bank syariah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1990-an. Pencetusnya adalah Bank Muamalat. Setelah itu berkembang dan muncullah bank-bank lain seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan masih banyak lagi. Sebenarnya apa sih bank syariah itu? Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah atau aturan hukum Islam, yaitu bebas riba, maisir, dan gharar. Hal tersebutlah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Di bank konvensional, riba masih diberlakukan, sedangkan di bank syariah tidak. Riba tidak diberlakukan lagi karena riba dianggap memberikan ketidakadilan kepada peminjam. Peminjam harus mengembalikan uang lebih besar daripada yang dia pinjam. Dan hal tersebut dilarang dalam agama. Keuntungan dari bank syariah didapatkan dari bagi hasil, jual beli, ataupun sewa. Bank syariah memiliki dua fungsi, yaitu sebagai badan usaha atau tanwil dan badan sosial atau mal. Sebagai badan usaha, bank syariah berfungsi untuk manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sedangkan untuk badan sosial, bank syariah berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, serta penyaluran qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Selanjutnya ada transaksi di bank syariah. Transaksi di bank syariah yang pertama itu ada tabarru'. Tabarru' merupakan transaksi yang tidak mencari untung. Contohnya seperti jasa pelayanan. Jasa pelayanan di bank syariah dibagi menjadi dua, jasa pelayanan keuangan sama jasa pelayanan non-keuangan. Jasa pelayanan non-keuangan itu contohnya seperti safe deposit box dengan prinsip wadiah yat amanah. Yang kedua itu ada tijarah. Tijarah merupakan transaksi yang mencari untung. Contohnya seperti jasa penyaluran. Nah, jasa penyaluran di sini maksudnya penyaluran uang dari nasabah kepada yang membutuhkan. Jasa penyaluran ini dibagi menjadi dua, dengan kepastian seperti jual beli sewa dan tanpa kepastian seperti bagi hasil. Selanjutnya ada sumber dana bank syariah. Bank syariah memiliki beberapa sumber dana. Di antaranya yang pertama itu ada modal. Modal ini diserahkan oleh pemilik modal kepada bank syariah, lalu ditukarkan dengan saham. Setiap tahunnya, pemegang saham ini akan mendapatkan dividen yang dihasilkan dari keuntungan bank syariah. Akad yang digunakan adalah musyarakah fi sam asy-syarikah. Nah, yang kedua itu ada tabungan. Nasabah bisa menitipkan uang mereka kepada bank syariah dalam bentuk tabungan. Di tabungan ini terdapat beberapa akad, yaitu yang pertama akad wadiah. Di akad wadiah ini, bank bisa mempergunakan uang nasabah dengan catatan uang tersebut harus ada ketika sewaktu-waktu nasabah membutuhkan, ketika sewaktu-waktu nasabah ingin melakukan penarikan. Yang kedua itu ada akad mudharabah. Akad mudharabah ini merupakan prinsip bagi hasil dan kerugian dengan kesepakatan yang disepakati bersama. Nasabah selaku sahibul mal menyerahkan uangnya kepada bank yang berperan sebagai pengusaha atau mudharib untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh nasabah sebagai pemilik modal. Hal tersebut dikarenakan pihak bank atau sebagai pengusaha ini dianggap telah rugi tenaga dan juga pikiran. Selanjutnya itu ada investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua, investasi umum atau tidak terikat dan investasi khusus atau terikat. Di investasi umum, bank menerima simpanan deposito berjangka dengan prinsip mudharabah al-mutlaqah
Maksud prinsip ini adalah bank sebagai mudhorib bebas mengelolakan uangnya untuk berinvestasi. Kerugian dari investasi tersebut ditanggung oleh nasabah, sedangkan untuk keuntungannya sendiri dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Lalu ada investasi khusus. Investasi khusus ini sebenarnya serupa dengan investasi umum. Namun, dalam investasi khusus, deposan dapat memilih sendiri proyek yang disukainya untuk didanai. Biasanya investasi khusus ditujukan kepada para nasabah atau investor besar dan institusi. Investasi khusus ini menggunakan prinsip mudharabah al-muqayyadah. Maksudnya ini, bank dapat menggunakan dana namun ada batasan-batasan dari nasabah. Jangka waktu dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan proyek investasi yang dipilih. Sumber dana bank selanjutnya itu ada giro. Bank syariah menerima simpanan nasabah dalam bentuk giro dengan prinsip al-wadi'ah yad dhamamah atau titipan. Maksudnya ini, bank dapat menggunakan dana nasabah selama tidak ditarik. Jadi nasabah dapat menarik uangnya sewaktu-waktu bila diperlukan. Dana pada rekening giro ini tidak dapat digunakan untuk bagi hasil, karena bagi hasil itu jangkanya panjang. Nah, jadi di simpanan giro ini, uangnya itu digunakan untuk kebutuhan likuiditas bank dan transaksi jangka pendek. Selanjutnya adalah pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan ini lebih familiar dikenal dengan istilah kredit di bank konvensional. Pembiayaan di bank syariah ini dibagi menjadi dua, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan non bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah ini merupakan prinsip di mana bank memberikan modalnya 100% tanpa memberikan pemikiran dan tenaganya. Dan peminjam tidak memberikan modal berupa uang, tapi memberikan modal berupa tenaga dan pemikiran. Sedangkan musyarakah ini, bank memberikan modal dan juga ikut serta mengelolanya. Jadi, bank dan peminjam sama-sama memberikan modal berupa uang dan juga modal berupa buah pikiran dan tenaga. Nah, ciri utama dari pembiayaan bagi hasil ini adalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Contohnya seperti peminjaman modal. Nah, yang kedua ini ada pembiayaan non bagi hasil. Pembiayaan non bagi hasil ini menggunakan prinsip jual beli, murabahah, salam, istijnah, dan ijarah. Contohnya itu seperti jual beli, sewa operasional, dan jasa bank. Di video kali ini, saya juga akan memberikan contoh bank syariah yang terdapat di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri berdiri pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Di tahun tersebut, banyak industri perbankan yang didominasi oleh perbankan konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan atau merger 4 bank yang terdiri dari Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Eksim, dan Bapindo, menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan di kelompok perusahaan Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 1998 yang memberi peluang bank untuk melakukan transaksi syariah atau dual banking system. Bank Syariah Mandiri ini memiliki berbagai macam layanan perbankan. Berikut adalah beberapa layanan perbankan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri. Yang pertama itu adalah tabungan Bank Syariah Mandiri. Tabungan Bank Syariah Mandiri merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM. Nah,
Tabungan Bank Syariah Mandiri ini menggunakan sistem bagi hasil yang kompetitif. Prinsip yang digunakan dalam tabungan Bank Syariah Mandiri ini adalah prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah. Maksudnya dari akad mudharabah mutlaqah ini, nasabah yang menyimpan dana tidak memberi batasan bagi Bank Syariah untuk menggunakan dana yang disimpannya. Produk yang kedua itu ada Bank Syariah Mandiri Tabungan Mabrur. Bank Syariah Mandiri Tabungan Mabrur ini merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan haji dan umroh. Prinsip yang digunakan dalam Bank Syariah Mandiri Tabungan Mabrur adalah akad mudharabah mutlaqah, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya itu ada Bank Syariah Mandiri Tabungan Investa Cendekia. Bank Syariah Mandiri Tabungan Investa Cendekia ini merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap atau installment dan dilengkapi dengan pelindungan asuransi. Prinsip syariah yang digunakan di produk Bank Syariah Mandiri Tabungan Investa Cendekia adalah prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah dengan bagi hasil yang diperoleh sebesar 48%. Produk selanjutnya ada Bank Syariah Mandiri Tabungan Berencana. Produk ini merupakan tabungan berjangka dengan memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target yang telah ditetapkan. Sama dengan yang sebelumnya, masih menggunakan sistem bagi hasil yang kompetitif. Akadnya juga masih sama berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah. Nah, di Bank Syariah Mandiri Tabungan Berencana ini, saldo tabungan itu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Produk selanjutnya ini ada Bank Syariah Mandiri Tabunganku. Produk ini merupakan tabungan untuk perseorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, fitur yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri Tabunganku ini menggunakan prinsip syariah dengan akad wadiah yad domanah. Wadiah yad domanah ini merupakan akad penitipan uang di mana pihak bank boleh memanfaatkan uang milik nasabah dengan syarat bank harus dapat memberikannya kembali secara utuh jika sewaktu-waktu nasabah meminta. Produk selanjutnya itu ada Bank Syariah Mandiri Tabungan Simpatik. Bank Syariah Mandiri Tabungan Simpatik merupakan tabungan yang berdasarkan pada prinsip wadiah yad domanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Bank Syariah Mandiri Tabungan Simpatik ini menggunakan sistem bonus yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri, bukan menggunakan sistem bagi hasil yang kompetitif. Fiturnya ini dia menggunakan prinsip syariah dengan akad wadiah yad domanah. Produk selanjutnya itu ada Bank Syariah Mandiri Deposito. Nah, Bank Syariah Mandiri Deposito ini merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Jangka waktunya juga fleksibel, yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Prinsip syariah yang diterapkan dalam deposito Bank Syariah Mandiri ini mudharabah mutlaqah. Nah, perhitungannya itu semisalkan Ibu Fitri mendepositokan uang 10 juta dalam jangka waktu 1 bulan dan perbandingan bagi hasil atau nisbah antara bank dan nasabah itu 50-50. Bila total saldo semua deposan dalam 1 bulan ini adalah 200 miliar dan bagi hasil yang diberikan adalah 3 miliar, maka bagi hasil yang diperoleh oleh Ibu Fitri adalah 10 juta per 200 miliar dikali 3 juta. Jadi, bagi hasil yang diperoleh oleh Ibu Fitri adalah 75.000 itu sebelum pajak. Nah, selanjutnya itu ada Bank Syariah Mandiri Giro. Nah, Bank Syariah Mandiri Giro ini merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad domanah. Fiturnya ini dia berdasarkan prinsip syariah mudharabah mutlaqah. Terus juga bakal ada bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri.
Nah, habis itu kita masuk ke produk pembiayaan. Produk pembiayaan yang pertama itu ada Oto Berkah. Oto Berkah ini merupakan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri guna pembelian mobil baru dengan kesepakatan jual beli. Fitur yang ditawarkan oleh Oto Berkah ini, dia menggunakan prinsip syariah murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualkannya kembali ke nasabah sebesar harga beli, ditambah keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan yang kedua itu ada Gria Berkah. Gria Berkah merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri berupa rumah ready stock dan inden, takeover, pemindahan fasilitas KPR, pembelian apartemen ready stock, multiguna bragunan atau refinancing. Prinsip yang digunakan ini prinsip murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah. Nah, selanjutnya itu ada Mitra Guna Berkah. Mitra Guna Berkah ini sebenarnya serupa sama pensiun berkah. Cuman kalau pensiun kan dipotong dari uang pensiun. Kalau Mitra Guna Berkah ini dipotong dari pembayaran gaji atau pendapatan pegawai tetap dan tanpa anggunan. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.